Jadi inilah hasil skripsi yang sudah saya buat, cukup tebal ya, halamannya kurang lebih 228 halaman. Nope. Ini yang saya buat kurang lebih selama 1 bulan, yang bertemakan penelitian tentang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel saya, Ayu Sintabella. Nah, di video kali ini setelah sekian lamanya tidak upload video di channel YouTube karena ada kesibukan, akhirnya saya bisa membuat video lagi. Senangnya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana tips and trik menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 bulan. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, karena kemarin sudah menyelesaikan sidang skripsi dan yudisium, menyelesaikan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, tentu untuk menempuh jenjang tersebut kita harus menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi. Ya, betul. Nah, tips yang pertama untuk kita dapat menyelesaikan skripsi yaitu memilih judul atau tema yang sesuai dan tepat dengan minat atau passion kita dalam bidang, misalkan dalam bidang seni ataupun bahasa, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu akan memudahkan kita untuk lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua, kalian buat deadline dalam mengerjakan skripsi, yaitu ada targetan untuk menyelesaikan per babnya ya. Jadi tidak hanya asal membuat skripsinya, yaitu tidak ada waktunya, tapi harus punya targetan. Misalkan kalian mengerjakan bab 1 dalam waktu 3 hari ini harus selesai, bab 2 dalam waktu seminggu harus bisa selesai. Begitupun bab-bab selanjutnya ya, ada deadline. Dan yang ketiga yaitu memilih dosen pembimbing yang tepat. Nah, ini sangat-sangat penting sekali untuk membantu mendorong skripsi kalian cepat selesai, yaitu memilih dosen pembimbing yang tepat ya. Kebetulan saya sudah kebetulan ya, mohon maaf, sesuai pengalaman pribadi, saya cukup tepat memilih dosen pembimbing karena setiap dosen pembimbing itu memiliki karakter dan sifatnya masing-masing ya. Nah, itu mempengaruhi ke dalam proses pengerjaan skripsi kita. Nah, kalau dosen saya itu kebetulan emang itu cukup punya targetan ya untuk mahasiswanya segera menyelesaikan skripsinya itu. Misalkan ketika bimbingan 1 minggu sekali, setiap minggunya itu harus ada progresan minimal dari bab 1 kita konsulkan, bimbingkan ke dosen. Nah, pada hari itu juga dosen merevisi apa saja yang kurang. Nah, itu pun sama dosen dijelaskan secara detail ya. Dan di minggu berikutnya dosen akan menagih nih progresan apa yang sudah kita lakukan dari perbaikan skripsi sebelumnya. Nah, begitupun di minggu-minggu berikutnya, mohon maaf, itu akan terus selalu progresan hingga akhirnya ke bab 5 ya. Kebetulan di kampus saya sampai bab 5 skripsinya. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap proses penyelesaian skripsi kalian. Oke, tips yang keempat yaitu kerjakan di tempat yang kondusif, yang sesuai atau yang paling nyaman untuk kalian membuat skripsi ya. Dan selain itu kalian bisa mengerjakan misalnya di kampus, bisa lebih fokus mengerjakan di perpustakaan. Nah, itu akan membuat mood kalian untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat. Dan yang kelima yaitu fokus pada skripsi. Misalnya di semester 8 nih, kalau saya itu emang ada program PPL dulu, setelah itu fokus ke skripsi. Nah, jadi usahakan di semester 8 atau 7 itu kalian sudah mulai fokus mencari permasalahan, penelitian yang akan diambil. Nah, itu akan menjadi kita fokus terhadap skripsi ya. Usahakan jangan terbagi menjadi 2 fokus. Misalkan kalian ikut keanggotaan di komunitas lain, nah itu kan akan ada beban fokusnya terbagi 2 ya. Nah, sekarang yang keenam yaitu cari sumber referensi sebanyak mungkin ya. Kalau saya itu sumbernya yang utama itu tentu dari buku ya, buku. Terus yang paling inti, yang paling penting itu dari jurnal-jurnal baik internasional maupun
nasional, yaitu sangat mempengaruhi terhadap kualitas skripsi kita. Tips yang ketujuh yaitu kurangi kegiatan yang kurang penting. Misalkan kalau kalian masih menjabat di dalam suatu ormawa, nah usahakanlah di stop dulu agar fokus terhadap skripsi. Selain itu bisa juga kalian yang sering nongkrong atau suka nongkrong bersama teman-teman, nah itu alangkah baiknya dikurangi terlebih dahulu ya, agar kita lebih fokus terhadap skripsi kita agar cepat selesai. Nah, yang kedelapan yaitu jadwalkan penyusunan skripsi. Misalkan kalian 1 jam 1 paragraf. Nah, itu menargetkan kita dalam penyusunan skripsi agar menjadi cepat selesai. Yang kesembilan yaitu tips yang paling inti yaitu ingat biaya kuliah. Nah, tentu kalian para mahasiswa tentu kuliah di suatu universitas itu memerlukan biaya yang tinggi. Nah, ketika kalian ingat biaya masuk kuliah, pasti akan termotivasi untuk segera selesai dan lulus kuliah ya. Dan yang ke-10 yaitu yang paling inti dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu berdoa ya agar skripsinya dimudahkan, dilancarkan, dan disukseskan di akhir yudisium. Oke teman-teman, itulah tips dari saya dalam mengerjakan skripsi 1 bulan. Nah, adapun hasil skripsi yang sudah saya buat, ini ya, saya mengerjakannya itu waktu sempro sekitar bulan Februari. Lalu kan dikarenakan ada Idul Fitri, puasa ya, terus Idul Adha, terus ada kegiatan yang lain-lainnya sehingga menghambat proses pengerjaan skripsi saya. Tapi secara keseluruhan saya mengerjakan hasil di pembahasan bab 4 itu pada bulan Juli ya, 1 bulan hingga bulan Agustus. Nah, itu cukup waktu untuk saya, walaupun di akhir-akhir sedikit mepet, tapi alhasil saya bisa menyelesaikan skripsi ini dalam waktu 1 bulan dari Juli hingga Agustus ya. Pada tanggal 11 Agustus saya sidang dan 13 Agustusnya saya yudisium. Ini saya skripsi membahas tentang analisis bentuk lagu anak karya A.T. Mahmud sebagai bahan ajar pembelajaran musik di sekolah dasar. Seperti ini, cukup tebal, ini kurang lebih 228 halaman, dan saya membuat jilid ini skripsi itu ada 3 ya, karena 1 untuk perpustakaan, mohon maaf, 1 perpustakaan, 1 untuk pribadi, dan 1 lagi kepada dosen pembimbing karena skripsi saya tentang musik. Oke teman-teman, jadi segitu saja sharing dari saya mengenai tips and trik mengerjakan skripsi dalam waktu 1 bulan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!